Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, tergantung Anda melihatnya kapan. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Pada masa sekarang, terutama di era globalisasi, memang sulit jika kita hanya menguasai satu bahasa. Karena pada masa sekarang, kita wajib menguasai bahasa lain selain bahasa Indonesia sebagai bahasa utama kita. Bahasa Indonesia dari awal pertumbuhannya telah menyerap unsur-unsur asing terutama dalam hal kosakata. Dalam bahasa Indonesia antara lain ada bahasa Sanskerta, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Kata serapan dalam bahasa atau lebih tepatnya antar bahasa eh, adalah merupakan suatu hal yang cukup wajar. Unit bahasa dan struktur bahasa itu ada yang bersifat terbuka dan tertutup. eh, Tertutup berarti sulit menerima pengaruh, dan jika terbuka berarti sebaliknya, mudah untuk menerima pengaruh. Maka dari itu, dalam bahasa akan saling berpengaruh untuk satu sama lain. Tujuan menjelaskannya pengaruh bahasa asing ini yaitu untuk memaparkan permasalahan dan penyebab terjadinya penggunaan bahasa asing yang sekarang menjadi salah satu budaya masyarakat di Indonesia. Masalah-masalah yang timbul. Yang pertama ada tergesernya bahasa Indonesia oleh bahasa asing. Bahasa yang semakin sering dipakai oleh seluruh Indonesia ialah bahasa Inggris. Mampu berbicara dan lancar menggunakan bahasa Inggris juga bukan lagi jadi hal yang tidak biasa, namun sudah menjadi tuntutan bagi setiap orang. Hal ini juga sebagai pengaruh bahasa Inggris dalam aspek kehidupan. Dampak positif yang bisa diambil adalah bangsa Indonesia bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu untuk bersaing dengan negara-negara lain. Sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri, bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergeser oleh bahasa asing, dan sebagian dari masyarakat juga belum menguasai bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam kehidupan sehari-hari yang mereka jalani di masyarakat. Kemudian masalah yang kedua yaitu berkurangnya minat masyarakat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Adanya faktor yang membuat masyarakat justru tidak tertarik dengan bahasa Indonesia, yaitu meningkatnya intensif hubungan pengetahuan dan teknologi antara bahasa Indonesia dengan masyarakat pengguna bahasa Inggris. Unsur-unsur asing ini telah menambah sejumlah besar kata ke dalam bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman. Dan sejalan dengan perkembangan itu muncullah masalah-masalah kebahasaan, khususnya penyerapan kata-kata bahasa Inggris. Yang dengan begitu masyarakat justru akan lebih tertarik dengan bahasa asing karena adanya faktor perkembangan teknologi yang mana itu membuat masyarakat tidak mau ataupun kurang peduli dengan bahasa Indonesia dan lebih tertarik dengan bahasa asing, yang mana sebenarnya bahasa Indonesia bisa dibilang adalah bahasa persatuan kita, bahasa yang kita pelajari sejak kecil. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ini adalah masyarakat mungkin kurang sadar dalam penggunaan bahasa asing yang sebenarnya memiliki dampak buruk, walaupun bahasa asing memiliki dampak positif juga. Terlepas dari itu, kita juga harus melihat sisi negatifnya bagi bahasa Indonesia, yang dimana dampak positifnya bahasa Indonesia dapat mengikuti perkembangan zaman. Namun dampak negatif yang harus kita lihat, bahasa Indonesia akan sedikit demi sedikit perlahan akan tergeser dengan bahasa asing. Saran yang bisa kita lakukan ya untuk mempertahankan bahasa Indonesia agar bisa bersaing dengan bahasa luar, yaitu masyarakat harus bisa lebih mencintai bahasa Indonesia. Yang kedua, walaupun kita belajar bahasa asing, namun kita tidak melupakan nilai-nilai yang ada di dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir, dan mungkin bisa dibilang paling penting, bahasa Indonesia lebih diutamakan dalam pendidikan formal. Karena sekarang justru pendidikan formal itu malah lebih menerapkan ke bahasa asing ketimbang bahasa Indonesia sendiri. Yang seharusnya di bangsa Indonesia ini yang menjadi bahasa utama dan yang lebih diutamakan itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa asing yang harus dipergunakan di dalam pendidikan formal. Begitu. Uh, Terima kasih telah menyimak. Uh, saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.